Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna Allah wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat melakukan kebaikan ya di atas muka bumi ini. Ya, kalau berkenaan dengan sesuatu yang kita terima, ini kira-kira masuk ke tauhid apa? Rezeki kah? Hujan yang turun? Ini tauhid apa kira-kira? Tauhid rububiyah. Ya, kita hanya meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang memberi kita segalanya. Ini tauhid rububiyah. Kalau tauhid uluhiyah itu adalah semua ibadah kita berikan hanya untuk Allah. Ya, ini dasar sekali ya ikhwah. Ya, antum harus paham. Ibadah kita hanya untuk Allah itu namanya tauhid uluhiyah, semua ibadah. Ya. Sementara yang kita yakini yang memberi semuanya adalah Allah, yang mengatur alam semesta, yang memberi rizki, ya, itu namanya tauhid rububiyah, ya. Baru yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Oke, kita lanjutkan ke bab salat. Ya, yang mana sebelumnya kita telah membahas bagian yang pertama adalah bersuci. Ya, atau berwudu. Kemudian ketika seseorang menjadi imam atau dia sholat sendirian, hendaknya dia menjadikan sutra di depannya. Ya, sutra atau penghalang atau pembatas. Tahu ya sutra ya? Tahu, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, meluruskan shaf. Ya, meluruskan shaf ingat, yang harus diperhatikan adalah bagian bahu, bagian mata kaki. Ya, bukan bagian ujung-ujung jari kan kemarin Ustaz sampaikan. Karena apa? Karena biasanya ujung jari itu beda-beda ya. Seperti Ustaz ya, nggak tinggi, ujung jarinya lebih pendek. Ya, beda sama orang yang lebih tinggi seperti Hanif misalnya, jarinya mungkin lebih panjang. Ya, kalau kalian, ya dulu Ustaz waktu kecil itu sap-sap di kampung Ustaz itu mereka berpatokan sama ujung jari. Dan sekarang alhamdulillah mereka sudah paham bagian belakangnya yang disamakan. Karena kalau bagian depan itu seperti tadi bisa jadi tidak lurus, ya kan? Karena ada yang tinggi, ada yang pendek gitu kan, tidak lurus. Kemudian bagian yang keempat, nah ini bagian yang baru ya, berdiri dan niat di dalam hati. Ya, di sini dikatakan kemudian ia menghadapkan seluruh badannya ke kiblat dan niat dengan hatinya untuk mengerjakan salat yang ia kehendaki. Ada poinnya lagi sini dikatakan tidak boleh melafadzkan niat dengan ucapan usalli. Ya, lillahi salata kaza wa kaza. Ya, enggak boleh mengucapkan aku berniat salat ini dan itu. Ya, karena melafadzkan niat di sini dikatakan adalah mengada-adakan dalam urusan agama. Nah, Ustaz dulu waktu kecil juga diajarkan niat. Mungkin karena keterbatasan ilmu yang mereka miliki para guru-guru Ustaz. Tapi Ustaz tidak merendahkan mereka. Ya, artinya apa? Di awal belajar juga mereka mengajarkan agama ini gitu kan. Hanya saja mungkin kalau di kampung itu terbatasnya ilmu. Kemudian mereka tidak memperhatikan buku-buku yang mereka baca. Sekarang ya, ini Ustaz berikan tips sama antum bagaimana caranya melihat buku yang benar itu. Carilah buku yang kalian baca itu selalu ada sumbernya, ada catatan kakinya, ada footnote-nya. Dari mana buku ini diambil, gitu kan? Ya, ini ada nggak yang di sini? Ada contoh footnote-nya. Kalian lihat di halaman 26 ini, yang kalimat kemudian ia menghadapkan seluruh badannya ke kiblat, ada angka 3 kecil di atasnya. Itu namanya footnote. Ada angka 3, lihat bagian paling bawah ada 3. Itu mutafakun alaihi, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, kalian kalau beli buku apapun perkara agama, cari yang ada sumbernya. Itu namanya footnote, catatan kaki. Ya,
Ya bahkan niat itu bisa saja dari rumah. Dan bahkan orang lain pun sudah tahu niat kita. Tiba-tiba azan tengah hari, antum dari rumah sudah berwudu, berpakaian rapi, pakai kopiah, pakai wangi-wangian, jalan ke masjid. Kira-kira mau ngapain? Mau salat apa? Salat apa tengah hari? Salat? Assalamualaikum warahmatullahi. Salat zuhur kan? Siang-siang gitu kan? Salat zuhur. Orang yang kita lewati ketika dia lagi duduk-duduk, kita melintas, assalamualaikum pak, gitu kan, waalaikumsalam kata dia. Dia tahu nggak kita mau kemana? Mau ke masjid misalnya kan? Dia udah tahu kita mau ngapain, bahkan niat kita pun orang udah tahu. Ya, maka itu sudah terhitung. Ya, niat sholat sudah terhitung pahala yang banyak. Setiap langkahnya, ya, satu langkahnya menaikkan derajat, ya, dan satu langkahnya lagi adalah menggugurkan dosa. Itu luar biasa ya. Tapi syaratnya harus berwudu dari rumah. Berwudu dari rumah. Maka biasakan ya kalian. Ya biasa kalau usia-usia kalian ini kayak SMP ini, Ustaz perhatikan. Ya kalau di tempat Ustaz itu mereka wudunya suka di masjid. Lari-lari dari rumah kan. Sama anak-anak ya yang kecil-kecil juga kayak gitu. Tapi usahakan sekarang kan sudah tahu. Ya silakan wudunya dari rumah. Karena keutamaannya besar sekali. Ya keutamaannya besar sekali. Bahkan ya kalau seseorang datang ke masjid, dia hendak melakukan sholat, namun sholat belum ditegakkan, artinya belum waktu masuk waktunya, belum azan. Kemudian dia berdiam diri di masjid, ya berdiam diri di masjid, duduk kah atau dia berzikir kah, maka dia sudah terhitung sholat selagi jari jemarinya tidak bersilang seperti ini. Ya, jangan melakukan ini dalam masjid. Ya, selagi jari jemari tidak bersilang seperti ini. Ya datang ke masjid, waktu pun belum waktu sholat, kalian duduk di dalam masjid, maka itu sudah terhitung sholat. Ya luar biasa sekali ya agama kita ini, Masya Allah. Ya niat-niat kebaikan itu pahalanya sangat banyak sekali. Tapi ya niat tidak dilafazkan. Ya langsung saja takbir. Ya langsung saja takbir, ini bagian yang kelima yang kita kenal dengan takbiratul ihram. Ya dilafazkan takbirnya ya Allahu Akbar. Jangan pula terlalu kuat mengalahi imam ya kan. Terakhir imamnya nanti nengok loh, imamnya saya di depan bukan di belakang gitu. Jangan juga terlalu kuat. Perhatikan tingginya. Kedua tangan diangkat dengan merapatkan jari jemari dibentangkan, tidak mengepal. Ya. Kedua telapak tangannya dihadapkan ke kiblat. Naam, salat seluruhnya hadapkan ke kiblat. Jari jemari kita ya usahakan jangan seperti ini ya. Sebagian orang mungkin salat seperti ini takbirnya, tapi takbirnya hadapkan ke kiblat. Dia tidak juga mengepal. Diangkat setinggi bahu atau sejajar dengan dua daun telinganya. Ya daun telinga itu batas paling atas. Ya batasnya adalah yang paling atas, bahu atau yang paling atas. Kalau kurang dari itu Allah Ta'ala alam. Dulu saya pernah ketika sedang belajar fikih salat, itu dianggap sia-sia mengangkatnya kurang dari bahu. Misalnya rendah sekali, ya terlalu rendah, minimal setinggi bahunya, ya atau sebatas daun telinganya. Di sini dikatakan Nabi SAW mengeraskan bacaan takbiratul ihram hingga didengar oleh orang yang berada di belakangnya. Beliau terkadang mengangkat tangannya bersamaan dengan ucapan takbiratul ihram, terkadang pula setelahnya, dan kadang-kadang sebelumnya. Artinya boleh takbirnya duluan kemudian angkat tangan, atau berbarengan, atau angkat tangan dulu baru takbir. Yang penting kalau takbiratul ihram dilafazkan Allahu Akbar, ya jangan dalam hati. Yang dalam hati tadi apa? Niatnya saja kan, ya. Tapi kalau takbiratul ihramnya dilafazkan, diucapkan, ya. Kemudian sini dikatakan, dan ketika tegak berdiri pandangan mata beliau arahkan ke tempat sujud. Ya, hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Nah, ya karena ada ancaman bagi orang yang ketika sholat matanya melihat ke atas. Ya, ada ancaman ya ketika sholat matanya menghadap ke atas. Ya, bahkan ancamannya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bahkan ancamannya apa? Kalau orang yang pandangannya ke sana ke sini ke atas, itu akan tersambar petir.
Taib ya, sampai bagian yang kelima ya, sampai takbiratul ihram. Ya, sampai takbiratul ihram. Oh, Masya Allah, ini banyak kali kayaknya tugasnya. Ayo disimpan dulu. Nanti belajarnya. Yang lain ya disimpan dulu bukunya. Ya, paham kira-kira? Ya, berdiri semua diarahkan ke kiblat, jari jemarinya. Ya, kalau jari jemari kaki gimana? Lurus kan, usahakan lurus ya. Usahakan lurus, apalagi kalau kita berjamaah supaya lebih rapat. Kalau terlalu terbentang gini, ya itu agak sulit biasanya rapat. Tapi kalau lurus, ya itu akan mempermudahkan. Ingat, meluruskan saf juga dengan lemah lembut, bukan dengan sikut-sikutan. Gitu kan? Ya, dengan lemah lembut. Ya, tidak sampai terjepit gitu. Maksudnya dengan lemah lembut tersentuh rapat, tapi tidak berdesakan. Ya, tidak sampai nggak bisa bergerak. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, kira-kira posisi tangan ini kan takbiratul ihram nih. Takbiratul ihram sampai setinggi bahunya ya, atau 2 daun telinganya. Kemudian tangan kanan diletakkan di atas tangan kirinya. Ya, posisinya boleh di atas ini, boleh di pergelangan, atau boleh sampai sini tidak masalah. Ya, atau boleh dilewatkan juga tidak masalah. Ya, namun tetap diperhatikan ya, tetap diperhatikan jangan sampai yang sebelah kita terganggu dengan tangan kita. Apalagi kan posisinya kan safnya dirapatkan. Ya. Kalau kiranya cukup tempatnya maka boleh di sini. Ya, tidak masalah di sebelah mana saja. Yang penting tangan kanan diletak di atas tangan kirinya. Tapi bukan seperti orang kedinginan ya, dilipat. Ini bukan salat namanya. Ya, salat itu ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya, mungkin sebagian orang menganggapnya ini biasa saja. Namun antum harus perhatikan ya ikhwah. Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang salatnya selama 60 tahun. Ya, dia sholat selama 60 tahun, bukan usianya, tapi sholatnya. Tapi satu pun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Rukunya sempurna, sujudnya nggak sempurna. Sujudnya sempurna, rukunya nggak sempurna. Ini pentingnya kita belajar. Ya, jadi artinya apa? Ibadah itu bukan asal-asalan, bukan orang buat ini kita lakukan, enggak. Harus dengan ilmu. Ya, harus dengan ilmu. Bagaimana sifat sifat salat Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, artinya salat kita harus sesuai dengan salat Nabi SAW. Dan alhamdulillah sekarang tersebar ilmu yang ditulis di buku-buku para ulama. Kita tinggal belajar saja. Kita tinggal mendengarkan para ustadz kita menjelaskan. Ya, mereka yang belajar lebih awal. Kemudian mereka mengajarkan, kalian sekarang belajar, kelak kalian akan mengajarkan. Ya, seperti itu. Namun apa yang sudah kita pelajari hendaknya kita lakukan, kita praktekkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, prinsipnya adalah ibadah itu tidak asal-asalan dan tidak ikut-ikutan. Ibadah itu pertama dengan dalil, kemudian harus seperti yang Nabi SAW ajarkan. Ya, bukan seperti mau kita. Kenapa? Kalau seperti mau kita atau kita buat sendiri-sendiri, seakan-akan kita mengatakan Rasulullah SAW itu tidak menyampaikan agama dengan sempurna. Iya kan? Padahal kita sudah meyakini Nabi SAW sebelum meninggal dan Allah tidak akan menjemputnya. Ya, dan Allah tidak akan mengambil nyawanya sebelum agama disempurnakan. Ya, maka Nabi SAW dalam khutbah yang terakhir dan khutbah yang panjang dia menyampaikan agama ini telah sempurna. Agama ini telah sempurna. Artinya kalau sudah sempurna, kita tidak boleh menambah, tidak boleh mengurangi. Kita cukup melakukan apa yang beliau telah ajarkan, apa yang beliau telah contohkan. Ya, paham di sini? Nah, ini sangat penting sekali ya, sangat penting sekali. Apalagi terlebih-lebih di zaman sekarang ini macam-macam orang. Ya, dibuatnya ya aneh-aneh lah, sampai viral gitu kan. Ingat, agama bukan bahan candaan. Agama bukan bahan candaan. Ya, agama agama kemudian ibadah itu bukan bahan candaan. Ya, karena dengan salat ya kita mendekatkan diri kita kepada Allah.
Dan Ustaz sangat bahagia lihat anak-anak yang rajin ke masjid. Bahagia sekali, itu mahal. Itu mahal sekali. Orang tua saja belum tentu semuanya bisa seperti itu. Tapi kalau ada anak-anak ajan, lagi main dimanapun, tiba-tiba ajan dia pulang ke rumah, bersih-bersih, pakai baju ke masjid. Ini Masya Allah sekali. Ya, ini siapapun orang tuanya, dia telah berhasil. Dia telah berhasil mendidik anak seperti itu. Jadi antum lakukan seperti itu. Ya, dimanapun kalau udah ajan langsung ke masjid, sholat. Ini mahal. Ingat, ibadah yang paling Allah cintai adalah sholat. Ibadah yang pertama kali dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat adalah sholat. Ya, maka dikatakan kalau sholatnya baik maka seluruhnya dihitung baik. Namun kalau sholatnya buruk semuanya dihitung buruk. Ya, maka dari itu ya, jagalah sholat kita. Ya, terlebih lagi kalau yang masih suka bukan meninggalkan sholat ya. Orang yang suka menunda-nunda waktu sholat aja dia dapat ancaman. Ya, fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat. Celaka bagi orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka yang salatnya itu lalai. Artinya apa? Dia suka mengakhir-akhirkan waktu salat. Dia salat tapi di akhir waktu. Azan, entar lagi lah, gitu kan, enggak langsung ke masjid. Ya, terakhir salatnya di rumah. Zuhurnya udah dekat waktu asarnya. Asarnya sudah dekat waktu maghribnya. Ini Allah ancam. Ya, kecelakaan lah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang yang salatnya dalam keadaan lalai, maksudnya ditunda-tunda waktunya. Baik ya, kita cukupkan. Ya, Masya Allah habis waktunya. Absensi yang belum? Udah semua? Tadi yang baru hadir? Nih, Afan. Ya. Tangan satu? Itu tangan terbalik kan tangannya? Ya dicukupkan dengan tangan yang ada lah. Iya, misalnya yang mana yang nggak ada? Ya nggak masalah. Ya, tidak masalah. Ya Allah itu tidak membebani seseorang itu di luar batas kemampuannya. Lakukan apa yang ada. Seperti wudhu kan, wudhu pergelangan tangannya nggak ada, apa yang dibasuh? Yang ada saja. Gitu kan. Tapi kalau nggak ada sampai sini, apalagi nggak ada yang bisa dibasuh. Baik ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.